Insinyur Haji Hanafi Ashad MT, yang terhormat Ayahanda Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Profesor Dr. Haji Syarifuddin Wahid, PhD SPPA Konsultan SPF DFM. Yang terhormat para Wakil Dekan FK UMI, yang terhormat Ibunda Ketua Prodi Sarjana Kedokteran dan Ketua Prodi Profesi Dokter, yang terhormat Ayahanda dan Ibunda dosen, serta orang tua kami yang kami cintai, serta teman-teman kami, teman sejawat kami yang sangat kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ahmad di tempat ini dalam rangkaian acara Sumpah Dokter dan juga Yudisium Sarjana Kedokteran, walaupun masih di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili saudara-saudara teman sejawat saya dalam menyampaikan rangkaian kata perjuangan yang telah kami lewati bersama-sama. Hari ini merupakan hari yang penuh sukacita untuk kita semua. Orang tua yang berbangga pada anak-anaknya, para guru yang berbahagia telah berhasil mendidik murid-muridnya, dan juga kita, kami, yang sudah bertahan hingga hari ini sampai Sumpah Dokter. Semoga dampak pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi sakralnya rangkaian kegiatan kita hari ini. Hari ini mungkin saja yang terlihat hanyalah bahagia. Namun tidak semua orang tahu bagaimana perjuangan kami sebelumnya. Dan tidak ada yang mengetahui tantangan apa yang akan kami dapati selanjutnya. Hingga hari ini saya memahami bahwa ternyata kita semua sama saja, sama-sama sedang berjuang. Dengan berbekal doa dari orang tua, kita selalu mencoba untuk berjalan perlahan, penuh hati-hati. Upaya untuk mencari dan menemukan jati diri demi satu tujuan yang pasti. Samudra ilmu yang katanya ada di penghujung jalan nanti. Saya mengingat kali pertama saya menginjakkan kaki di kampus hijau ini dengan memantapkan hati, mengumpulkan berkas hingga dinyatakan lulus di Fakultas Kedokteran UMI. Saya berusaha untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dengan membesarkan hati dan bersiap untuk menghadapi setiap konsistensi yang akan terjadi. Untuk setiap konsekuensi, saya berusaha untuk menerima dengan besar hati. Saya berusaha untuk meluruskan pandangan walau banyak yang menatap tajam. Saya berusaha menutup telinga saat selalu banyak argumen yang tanpa makna. Saya berusaha untuk menjaga hati agar tetap meluruskan niat untuk meraih cita-cita saya menjadi dokter dalam menuntut ilmu, juga menjaga ucap agar tidak berakhir dengan menyakiti sesama. Hampir selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, saya belajar untuk taat pada setiap aturan pembelajaran di FK UMI. Mengikuti setiap kegiatan yang berbasis Islami, seperti pendidikan agama Islam, akidah, akhlak, syariah, dan Islam, disiplin ilmu kedokteran. Yang siapa sangka hari ini saya bisa melewatinya semua tanpa adanya hambatan. Saya selalu ingat ketika teman-teman berkumpul dan berjalan menuju masjid untuk beribadah sholat. Saya akan ikut di belakangnya dan duduk di bagian belakang masjid untuk mendengarkan kajian-kajian Islami. Dari sana saya membuka wawasan saya bahwa inilah makna toleransi beragama. Tidak ada yang jauh berbeda. Pada dasarnya kita miliki rasa yang sama, cinta kasih, yang mengantarkan kita pada perdamaian, baik di dunia saat ini hingga nanti di peristirahatan terakhir kita.
Awalnya saya berpikir, mungkin dengan perbedaan ini akan membuat kehidupan saya sunyi tanpa arti. Tetapi di setiap harinya, saya jadi berlatih untuk lebih mawas diri, mempersiapkan diri, apalagi hal baru yang akan saya hadapi keesokan hari. Setiap hari saya selalu belajar dari sosok-sosok yang sangat bermakna buat saya, terutama para pimpinan dan guru-guru saya yang ada di depan saya, di samping saya, sosok yang saya kagumi hingga saat ini, karena beliau-beliaulah yang mampu mengantarkan alma mater kita, alma mater UMI, alma mater Fakultas Kedokteran UMI, hingga mencapai akreditasi A oleh LAMPTPS. Tidak mudah bagi mereka duduk sebagai seorang guru, duduk sebagai seorang pimpinan, untuk mengatur banyak kepala, setiap hari menghadapi banyak masalah. Dari situ saya belajar, apa dengan seperti ini saya mudah menyerah? Beliau saja tidak mudah menyerah. Hingga saat ini FK UMI memiliki pondasi yang kuat, hingga membentuk suatu pertahanan yang tidak kalah hebat untuk mampu bersaing dengan fakultas di luar sana. Mari kita ingat kembali teman-teman, beberapa rangkaian kegiatan pendidikan kita, SGL, CST, seminar SKDI, refleksi kasus, pretest hingga postes, terdengar sangat menjenuhkan, terdengar sangat melelahkan karena bertubi-tubi datangnya. Walau tidak mudah, namun lihat FK UMI bisa meregulasi semuanya dengan baik. Semua rangkaian kegiatan tersebut membuat kami siap untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya, ujian tryout hingga ujian kompetensi kedokteran akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya angkatan 2014, Sitokrom, karena yang selalu merangkul saya sebagai saudara seperjuangan saya hingga hari ini, menerima segala baik dan buruknya saya, yang merangkul saya ketika saya mulai berjalan perlahan, mengingatkan saya bahwa saya ternyata adalah keluarga, seperti moto angkatan kita, mengukir nilai kekeluargaan dalam harmonisasi kesejawatan. Saya ucapkan terima kasih pada ayahanda dan ibunda, serta para sivitas FK UMI, yang sudah sangat baik membuka pintu rumahnya, membuka kedua tangannya dan hatinya, menerima saya, merangkul saya, tidak membeda-bedakan, menganggap saya, mengasihi saya seperti anak-anak lainnya, seperti teman-teman lainnya, layaknya orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Hadirin yang saya hormati, saya menyadari benar dibandingkan teman-teman yang lain, saya tidak jauh lebih baik, saya tidak jauh lebih pandai, tetapi di setiap harinya saya selalu berusaha untuk belajar memahami situasi dan menguasai diri sendiri dalam menghadapi masalah apa yang akan datang menghampiri. Selama masa pendidikan saya gemar memperhatikan teman-teman di sekitar saya. Ada yang memilih untuk berjalan cepat, ada yang baik-baik saja walau berjalan perlahan, namun menikmati prosesnya. Bahkan ada yang sudah berlari kencang, tetapi malah bertahan di persimpangan jalan. Lalu saya memaknai bahwa tempaan itu banyak coraknya. Setiap kita punya satu, dua, bahkan banyak warna. Tetapi kita butuh tahu, butuh paham makna hadirnya. Kadang disertai gerutu, amarah, kecewa, hingga tangis yang setia menemani alur perjuangan ini. Rasa lelah, muak, bahkan jenuh suka menggoda diri kita, apalagi saat dilanda sepi. Tidak ada yang mengerti keadaan kita. Saya mencoba memahami bahwa kita ini adalah manusia yang belajar untuk lebih manusiawi, miliki baik dan buruknya diri. Namun bukankah kita telah dititipi hati
dan akal untuk bisa memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bahagia, tidak ada yang benar-benar jatuh dan terlupa di kehidupan ini. Selama masa pendidikan tidak jarang kami jatuh berkali-kali, ditolak berkali-kali, tentu tidak mudah. Tiap kita punya ambang rasang sakit yang berbeda, tapi setiap kali kami terjatuh, kami sadari bahwa tidak apa-apa. Menepilah dahulu, benahi diri, besok mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Lalu kita belajar membesarkan hati, hingga di penghujung jalan nanti seperti hari ini, ternyata samudra ilmu yang kita temui hari ini butuh untuk diselami lebih dalam lagi. Perjuangan kita belum berakhir sampai di sini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili saudara-saudara teman sejawat saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahanda dan ibunda guru-guru kami yang telah dengan sabar dan tulusnya dan menitipkan nilai-nilai kemanusiaan kepada kami hingga dapat berdiri hari ini di depan para orang tua kami. Tidak mudah melalui semua ini tanpa doa dan dukungan para hadirin sekalian, orang tua kami dan juga guru-guru kami. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen, mulai dari program studi, fakultas, universitas, rumah sakit pendidikan, dan Yayasan Wakaf UMI yang telah memberikan wadah terbaik dalam proses pendidikan kami. Hadirin yang saya hormati, saya kira kita semua sepakat bahwa tahun 2020 ini menyimpan banyak kisah untuk kita, khususnya para tenaga medis yang sedang berjuang di medan yang berbeda. Satu persatu akhirnya harus meninggalkan sanak keluarga tercinta. Beberapa meninggalkan hanya sementara, namun lainnya meninggalkan selamanya. Semoga senantiasa menjadi pengingat untuk kita bahwa tugas manusia adalah salah satunya untuk saling menjaga sesama. Bukankah hidup dan mati kita tidak ada yang dapat menerka? Di akhir rangkaian kata ini, saya ingin menyimpulkan bahwa dalam perbedaan yang kita miliki, ternyata bukanlah sebuah kendala untuk dapat saling memahami. Bukanlah sebuah hal yang besar untuk dipermasalahkan, melainkan cara kita untuk belajar, memahami diri sendiri, menguasai diri kita sendiri, menguasai hati, dan agar mampu menempatkan diri dimanapun kaki kita berpijak nanti. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf jika mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.